Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma rzuqna al-khusyu' waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Baik, saudaraku sekalian, rahimakumullah. Kita sekarang membahas tentang makna bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal itu diistilahkan dengan nama tahmid. Ya, tahmid. Sebagaimana bacaan bangkit dari rukuk itu dinamakan tasmi', maka pada saat sudah berdiri tegak lurus seperti yang diistilahkan dengan nama i'tidal, itu bacaan yang dibaca dinamakan bacaan tahmid. Kenapa dinamakan bacaan tahmid? Karena esensinya adalah memuji Allah. Karena tahmid itu dari kata hamada. Hamada itu maknanya banyak memuji. Jadi tahmid itu memuji yang sifatnya berkali-kali, yang banyak dilakukan. Ya, makanya dipecah dengannya kata Muhammad. Muhammad dari kata hamada juga, karena maknanya beliau itu banyak dipuji. Beliau itu terpuji, banyak dipuji oleh orang karena kemuliaan dan keluhurannya. Adapun bacaan tahmid pada saat i'tidal, maka ada 3 variasi. Ada yang pendek, ada yang menengah, dan ada yang panjang. Yang pendek itu berbunyi Rabbana lakal hamdu. Itu yang paling pendek. Rabbana lakal hamdu. Sudah selesai, ya. Hanya di situ aja, dipotong sampai situ. Yang menengah berbunyi Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, sekali lagi, bacaan tahmid saat i'tidal yang pertengahan berbunyi Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya ulang sekali lagi. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Kata mil'a itu bisa dibaca dengan 2 cara. Bisa dibaca mil'a, bisa dibaca mil'u. Ya, jadi yang barangkali sebagian dari antum lebih populer dengan istilah mil'u, ya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu secara bahasa bisa dibenarkan. Ya, cuma keterangan An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu antara mil'a dengan mil'u itu yang paling masyhur adalah mil'a. Ya, dan memang lebih kuat secara bahasa itu kalau pada bahasa pribadi mil'a. Karena itulah yang saya praktekkan sudah sejak lama, bacanya mil'as samawati wa mil'al ardi. Tapi tidak usah menyalahkan yang mil'u karena memang itu yang banyak diajarkan di negeri kita, ya. Itu katakanlah dua-duanya benar. Hanya saja secara keilmuan mil'a itu lebih masyhur. Ashhar kata An-Nawawi, lebih masyhur. Termasuk penambahan wawu pada kata Rabbana lakal hamdu. Ya, barangkali ada yang sempat bertanya, gimana kalau saya baca Rabbana walakal hamdu di variasi yang pendek tadi, ya? Itu kalau dia tambahi waw bagaimana? Boleh. Itu juga ada dalam riwayat. Jadi variasi Rabbana lakal hamdu itu boleh dibaca juga Rabbana walakal hamdu. Boleh. Termasuk Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu boleh juga dibaca dengan membuang wawunya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana boleh juga Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil'ul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Untuk variasi yang pertama, yakni bacaan yang paling pendek, Rabbana lakal hamdu,
itu didasarkan pada hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, kalau imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Jadi hadisnya tanpa wawu ya. Hadisnya tanpa rabbana lakal hamdu begitu. Tapi memang ada juga riwayat lain yang membubuhkan wawu, rabbana walakal hamdu. Makanya dua-duanya benar. Adapun yang bacaan pertengahan, ya, maka itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi wa idza rafa'a qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, untuk redaksi hadisnya ada tambahan sedikit ya. Ada tambahan wa mil'a ma bainahuma, baru kemudian wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Adapun yang panjang itu bunyinya begini. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu yang paling panjang ya. Adakah di antara antum yang sudah mempraktekkan yang paling panjang ini? Nah, kalau belum, hafalkan ya. Ini nanti ada rekamannya, bisa diulang-ulang, ya, bisa dipotong juga untuk dihafalkan, didengarkan ya. Nah, salah satu cara mudah menghafalkan ya didengarkan berulang-ulang, seperti lagu. Lagu itu kan kadang kita nggak berusaha menghafalkan, tapi karena sering diputar, akhirnya hafal juga, gitu ya. Nah, makanya daripada yang didengar itu adalah yang nggak ada gunanya, kan mending yang ibadah kayak gini ya. Makanya dulu saya sempat memberi syarat ke sebagian mahasiswa waktu saya ngajar dulu, kalau kita tahu karakter diri kita, karakter tubuh kita itu lekas hafal pada sesuatu yang sering diulang, kenapa kita nggak menggunakan Al-Quran ya? Gitu. Masuk pertama UB itu setiap ada waktu senggang mutar murotal, tapi harus terarah. Jadi ayat 1 sampai 5 misalnya surat Al-Kahfi misalnya, itu terus saja itu, setiap ganti mata kuliah senggang dengarkan lagi, jalan menuju kos-kosan dengarkan lagi, lama-lama kan hafal itu ya enggak, lama-lama hafal itu ya. Kalau rutin kayak begitu ya, dipraktekkan 5 ayat, wah itu lulus kuliah kira-kira 15 juz, lumayan banget loh ya, lumayan banget itu. Ya itu kalau kuliah, kalau nggak kuliah ya masih bisa, masih bisa. Pas kerja, pas apa, kan sering nganggurnya kita ya, daripada tidak terlalu sibuk lah, mumpung belum terlalu sibuk, apalagi yang belum nikah ini kan sebenarnya longgar banget waktunya. Kalau ada orang yang belum nikah itu terus merasa kurang waktu, itu sok sibuk sebenarnya. Bukan sibuk betulnya, tapi sok sibuk. Karena kalau sudah nikah baru tahu kesibukan sebenarnya ya. Karena tanggung jawab yang banyak saat menikah itu bebannya lebih tinggi. Ya, itu dia. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Tapi itu bacaan yang panjang ini itu hanya dibaca oleh orang yang sholat munfarid atau makmum. Kalau menjadi imam, makruh membaca yang panjang ini. Ya, malah dimakruhkan kalau imam membaca panjang, begitu ya, karena bisa jadi makmumnya itu tidak ridho, ya, kecuali makmumnya ridho. Makanya keterangan para ulama begitu di kitab
Raudhatul Talibin An-Nawawi mengatakan wa yukrahu lil imam hadhihi ziyadah illa biridahum. Imam itu makruh menambah bacaan tahmid saat i'tidal ini dengan bacaan yang panjang tadi ya, kecuali dengan ridho mereka. Jadi syaratnya ridho ya, kalau sama-sama temannya yang sudah paham memang suka bacaan-bacaan panjang, ya maka membaca bacaan panjang tadi bagus. Tapi kalau mengimami orang awam yang urusannya banyak, yang mungkin di situ ada ibu-ibu yang sedang risau karena anaknya sakit, ya, mungkin ada makmum ibu-ibu yang sedang masak, khawatir kosong, ya. Mungkin di situ ada bapak-bapak yang ingin segera bekerja karena dituntut oleh pekerjaan dan lain sebagainya, maka bijaksananya adalah jangan panjang-panjang kalau mengimami orang. Bacaan tahmid i'tidal ini dibaca secara sir, jadi jangan dibaca keras ya, dibaca secara pelan. Rabbana lakal hamdu, pelan. Jadi yang keras itu sami Allahu liman hamidah, bukan bacaan tahmidnya. Ya. Bacaan tahmid ini memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah jika ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosanya akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Ya, ini didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Karena barang siapa yang ucapannya cocok sesuai dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa bacaan pendek tadi itu boleh ada variasi, boleh ada variasi ditambahi Allahumma. Allahumma lakal hamdu, boleh. Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi Rabbana lakal hamdu boleh ditambahi depannya Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau Allahumma Rabbana walakal hamdu juga boleh. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa malaikat itu sholat ya berjamaah. Ikut sholat berjamaah. Jadi saat imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, malaikat itu semuanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Kalau pas bareng kata Nabi, dosa-dosanya akan diampuni. Jadi bersih-bersih betul ya. Saat sholat itu benar-benar membersihkan diri biar suci di hadapan Allah. Kemudian sekarang kita bahas analisis bahasanya. Rabbana. Kata Rabbana itu aslinya adalah Rabbuna. Aslinya adalah Rabbuna. Kenapa dibaca Rabbana? Dibaca Rabbana itu karena posisinya sebagai munada. Munada itu zat yang diseru. Nah, aslinya adalah ya Rabbana. Aslinya begitu. Seperti ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, gitu ya. Ya Nurul Aini dan sebagainya. Ya. Rabbana walakal hamdu itu Rabbananya adalah munada sesuatu yang dipanggil, gitu ya. Nah, harf panggilannya yakni ya itu dibuang atau mahdzuf. Jadi perkiraannya ya Rabbana, gitu ya. Terjemahnya wahai Tuhan kami. Ya. Lakal hamdu, laka bagimu, lamnya adalah lam ikhtisas ya. Bagimu yakni khusus untukmu alhamdu segala puji. Nah, itu maknanya begitu. Mil as-samawat, mil'a itu dari kata mil'un. Mil'un itu maknanya adalah volume air saat memenuhi bejana. Jadi sebelum penuh itu nggak dinamakan mil'un. Begitu sudah penuh, maka air tersebut dikatakan mil'un. Jadi volume air saat memenuhi bejana itu bahasa Arabnya adalah mil'un. Maknanya seandainya ucapan tahmid itu dirupakan air, gitu loh ya, maka dia akan memenuhi mil as-samawat, memenuhi langit.
wa mil'al ardi, memenuhi bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi apa yang kau kehendaki sesudah itu. Jadi memenuhi ruang apapun yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kata para ulama, sesudah langit, bumi, dan di antara keduanya itu ya misalnya arsy, kursi, dan sebagainya. Jadi kalau mau diterjemahkan mudah itu sebenarnya ini ingin menjelaskan tentang pujian Allah yang sangat banyak, gitu ya. Saking banyaknya, andaikan dirupakan, air itu memenuhi langit dan bumi, bahkan arsy, kursi, dan apapun ruang yang dikehendaki oleh Allah itu kena semuanya. Saking banyaknya pujian Allah, saking maha baiknya Allah, sehingga pujian-pujian itu nggak bisa ditampung oleh makhluknya. Ya. Oke. Kemudian kita dalami lagi dari sisi makna halusnya, ya. Apa sebenarnya dari makna halus dari lafaz-lafaz yang sudah kita baca tadi? Yang pertama, harf nida kenapa dibuang? Kenapa kok dibaca Rabbana? Kenapa bukan ya Rabbana? Ya, jawabannya adalah dibuang harf nida untuk memberi perasaan, memberi makna bahwa Allah itu dekat. Gitu ya. Jadi kalau ada ianya itu ada kesan masih agak jauh, gitu. Tapi kalau dibaca Rabbana itu ada kesan yang dekat banget, seperti membisuki Allah, seperti sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Lalu ketika menyebut Allah dengan lafaz Rabbana, maka berarti ini secara implisit memberi pengakuan bahwa diri ini marbub. Apa itu marbub? Marbub itu berarti diurus oleh Allah. Mengakui bahwa Rabbnya itu adalah Allah. Menyebut Rabbana itu adalah pengakuan bahwa Allah itu yang mempengaruhi hidup kita. Keputusan Allah dan kehendak Allah yang mempengaruhi hidup kita. Jadi bukan jangan semesta ya. Semesta mendukung, semestakung. Ada tipe positif dari semesta. Semesta mendengar doa kita. Nah, ini kan keyakinan kufur semua kayak begitu ya. Yang harus diyakini Allah, Rabbus samawati wal ardi itu Allah. Yang punya pengaruh dalam hidup itu adalah Allah, bukan roh-roh, bukan semesta, bukan apapun yang hati-hati ya masalah motivasi. Kalau dari barat itu mengandung falsafah hidup juga, mengandung pemahaman hidup, mengandung, ya kan? Di TikTok itu kadang-kadang juga ada doa pada semesta, ya kan? Berharap hujan diturunkan oleh semesta. Itu Tuhannya semesta atau gimana gitu ya? Sehingga termasuk energi positif dari semesta juga. Itu makhluk kalau diperlakukan seperti Tuhan itu bagaimana? Itu seakan-akan sebenarnya menunjukkan bahwa orang-orang di barat itu sebenarnya tahu bahwa ada semacam kekuatan yang mempengaruhi hidupnya, tapi nggak bisa mendefinisikan apa itu. Mereka tidak tertunjuki pada Allah. Ya. Jadi Allah yang mempengaruhi hidup kita, yang menghidupkan kita, meyakini Allah yang mematikan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengabulkan doa kita. Ya, itu makna Rabbana. Jadi pengakuan bahwa kita ini marbub. Sama seperti kalau kita memanggil orang wahai raja. Nah, itu kan pengakuan bahwa raja ini adalah yang memerintah kita. Ya, yang mengurusi kita, yang menguasai, bisa membuat keputusan-keputusan, gitu ya. Setelah kita meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, maka kita melanjutkan lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Mengatakan lakal hamdu setelah meyakini Allah itu dekat, berarti maknanya adalah yakin bahwa Allah itu siap mendengarkan pinta kita. Ya. Setelah yakin Allah itu dekat, lalu yakin bahwa Allah itu siap mendengarkan permintaan kita, maka seorang hamba memandang tidak ada kalimat yang lebih layak diucapkan dengan maksud untuk memulai doa kecuali dengan memuji. Jadi suasananya begitu ya. Memuji Allah itu adalah kalimat terbaik pertama yang diucapkan seorang hamba sebelum mengawali doa. Memuji dulu. Ya.
Orang kalau minta sesuatu pada manusia, kalau langsung minta aja sudah nggak enak. Tapi kalau diawali dengan memuji dulu, maka biasanya itu lebih terasa bagi orang yang diingatkan kebaikan-kebaikan. Makanya sejak zaman dulu tuh dipakai tradisinya para penyair itu gitu. Kalau mau butuh harta kepada khalifah atau raja itu mesti buat syair dulu. Buat syair untuk memuji kedermawanan dari khalifah atau raja itu. Sehingga dengan begitu maka tidak ada alasan tanda kutip ya untuk menolak pembelian tersebut karena sudah dipuji sebagai dermawan, baik hati, diingatkan selama ini akhlaknya mulia, gitu ya. Jadi memuji Allah lakal hamdu itu konteksnya begitu, bersiap-siap untuk meminta kepada Allah lalu mengawali dengan cara memujinya. Alif lam pada kata alhamdu itu adalah alif lam istighraqiyah, yakni mencakup segala jenis pujian. Jadi memuji Allah itu pujiannya itu sifatnya total pada segala hal, segala macam dari Allah itu semuanya baik. Ya, semua dari Allah itu adalah baik. Tidak peduli keputusan Allah itu dalam pandangan mata kita baik ataukah buruk, semuanya pasti baik. Nah, kadang seorang hamba itu memuji Allah kalau uangnya banyak, alhamdulillah, senang ya. Kalau pas lulus itu alhamdulillah, senang. Pas nikah alhamdulillah. Itu apakah salah? Enggak, itu benar. Tapi memuji Allah juga dalam kondisi susah itu juga wajib memuji Allah juga. Dikasih sakit juga memuji Allah, alhamdulillah dosa-dosaku hendak dibersihkan oleh Allah. Ya. Kemudian misalnya punya keinginan gagal, alhamdulillah pasti kalau keinginan ini dituruti Allah pasti berbuat buruk, berdampak buruk pada saya. Bersyukur, alhamdulillah. Itu ya. Pas kecewa juga bersyukur, alhamdulillah. Seandainya keinginanku itu dipenuhi, pastilah nanti aku ini akan justru dibuat sengsara oleh Allah. Ya, memuji Allah dalam segala kondisi itu mana alhamdulillah. Terutama sekali nikmat dua hal yang kita puji pada kata walakal hamdu di saat itu jalan. Dua hal itu apa? Pertama adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Karena itu nikmat terbesar loh itu. Bisa sholat itu kan nikmat hidayah kan. Kemudian bisa mengucapkan tahmid juga nikmat hidayah. Itu maka bersyukur alhamdulillah lakal hamdu. Bagimu segala puji ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau bahasa Jawanya matur nuwun ya Allah. Gitu ya. Itu konteksnya lakal hamdu itu kayak gitu. Terima kasih atas nikmat hidayah ini. Alangkah banyaknya orang cari hidayah tidak dikasih. Orang pengen sholat tidak bisa sholat. Orang pengen sedekah nggak punya uangnya. Orang pengen haji nggak dapat kemampuan. Sudah ada harta, sudah daftar, kena aturan tidak boleh lebih dari 60 tahun misalnya. Loh, itu enggak semua tuh loh, dapat taufik amal soleh itu enggak semua. Maka bisa beramal soleh itu nikmat hidayah dari Allah yang luar biasa. Alhamdulillah. Nikmat yang pertama ya. Nikmat yang kedua yang kita syukuri juga adalah nikmat dikabulkan doa setelah baca tahmid. Karena ada jaminan kalau berdoa setelah baca tahmid itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini sebelum kita membaca sudah kita syukuri dulu, lebih besar lagi peluang dikabulkannya karena kata Nabi kalau bisa bersyukur akan ditambah nikmatnya ya. Makanya setelah itu kalau pas sujud seriuslah berdoa dan meminta kepada Allah hal-hal yang sebaik-baiknya ya. Nah, Rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian ucapan perkiraan doa yang ada pada kata lakal hamdu itu apakah ada? Jawabannya ya ada. Jadi sebelum sujud pun sudah ada perkiraan doa. Doanya apa? Ya ini doa supaya Allah menerima amal pujian. Gitu ya. Jadi saat Rabbana lakal hamdu itu sudah berdoa, ada doa ya Allah, ini aku memuji Engkau, maka terimalah pujian kami. Ya. Kemudian rahasia di balik kata wamil umasyi'ta min syai'in ba'du atau wamil amasyyi'ta min syai'in ba'du
itu adalah pengakuan bahwa kita ini lemah untuk melaksanakan seluruh hak Allah. Kok bisa? Iya, jangankan semua hak Allah, sekedar memenuhi hak memuji Allah saja, itu sudah nggak sanggup kita. Sehingga sampai kita mengucapkan pujian kepadamu ya Allah, seandainya dirupakan air, itu akan memenuhi langit dan bumi dan memenuhi ruang apapun yang Kau kehendaki setelah itu, yang saya nggak sanggup lagi membayangkannya. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini tuh kita jadinya bisa tahu diri gitu ya. Tahu diri jangan sampai bilang ya Allah, aku ini lo sudah sholat, aku ini lo sudah zakat, aku ini sudah sedekah. Kok masih aja dikasih susah? Wah itu orang nggak tahu diri tuh. Nggak tahu dirinya kenapa? Saya yakin orang itu tidak akan bisa memenuhi hak Allah yang sesungguh-sungguhnya. Oh, baru sholat aja itu kok sudah merasa memenuhi hak Allah itu dari mana? Ya kan? Mau sholat yang dipikirin masih banyak dunianya. Sholat masih banyak ngelamun. Ya kan? Mana memenuhi hak Allah? Memenuhi hak Allah itu aslinya ya kayak harusnya ya seumur hidup itu setiap jam untuk mengingat Allah dan memuji Allah. Wong malaikat aja yang seumur hidup entah jutaan ribuan tahun memuji Allah aja, nanti hari kiamat saat dibangkit itu mengatakan ya Allah kami belum menyembahmu dengan selayaknya. Itu malaikat itu yang setiap hari itu nggak ada nganggurnya, ya kan? Kita masih sering scroll TikTok dan video-video aja bergaya sudah memenuhi hak Allah. Salah itu. Itu nggak tahu diri. Hamba yang tidak tahu diri karena nggak mengenal Allah merasa telah memenuhi hak Allah. Sekedar memuji aja, lidah kita itu terlalu kecil untuk memenuhi hak Allah dalam hal pujian yang layak untuknya. Makanya pengakuan kita diungkapkan dengan kata wa mil amasyita min syai'in ba'du. Karena memang nggak akan sanggup. Terlalu agung. Dikasih usia 70 tahun itu terlalu sedikit untuk memenuhi hak Allah hanya dari sisi pujian saja. Memuji dengan lisan, ya. Belum yang lain-lain. Iya. Oke, baik. Sementara itu ya untuk kajian hari ini. Barangkali sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya, saya persilakan. Tadi ada yang bertanya tentang minta dikirim redaksi tahmid yang panjang ya. Oke, saya kirim di kolom chat ya. Rabbana walakal hamdu samawat ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi haqqu maqal abdu wa kullu malaka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Oke. Baik, saya kirim di kolom chat. Sudah saya kirim ya. Silakan langsung dikopas saja. Sebelum ditutup ini nanti hilang nanti. Pertanyaan dari Marina. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan bacaan iqdal hamdan katsiran mubarakan fi? Apakah boleh dijadikan bacaan sehari-hari? Ah, itu boleh. Itu takrir ya, bukan bacaan yang dibaca Nabi. Ya, jadi bacaan hamdan katsiran mubarakan fi itu bacaan takrir ya. Maksudnya takrir itu Rasul tidak membaca itu, tapi ada sahabat yang membaca bacaan itu gitu ya pada saat sholat. Lalu Rasulullah mendengarnya. Begitu selesai Rasulullah kemudian bertanya, siapa tadi yang membaca bacaan hamdan katsiran mubarakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat yang ngomong itu takut-takut bilang saya wahai Rasulullah. Terus Nabi mengatakan, aku melihat 30 lebih malaikat berebut untuk mencatat pahala dari amal tersebut. Nah ini menunjukkan berarti Rasul mengakui kebenaran dari bacaan tersebut. Sehingga boleh dibaca sebagai salah satu variasi bacaan. Yang saya jelaskan itu adalah yang utama ya, yang didasarkan pada riwayat dan langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Ada lagi? Boleh secara lisan kalau ada. Oh, tertulis saja ya, karena speaker saya di sini bermasalah. Tertulis saja kalau ada. Nggak terlalu jelas sebenarnya ucapan antum kalau lewat lisan. Silakan kalau masih ada.
Oke, sepertinya sudah tidak ada ya Mas Fadlan, berarti kita cukupi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akhiri. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.